Pembuatan film dokumenter promosi kesehatan ini memang kami pilih di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Parenggian. Ini disebabkan karena memang Desa Sumber Makmur merupakan salah satu desa yang sudah ODF, Open Defekasi Free, di mana masyarakatnya sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Dan Desa Sumber Makmur adalah desa yang pertama juga melakukan musyawarah masyarakat desa, tidak melakukan kegiatan merokok. Jadi mereka melakukan kesepakatan pada MMD ini untuk tidak merokok di rumah ataupun menyuruh anak membeli rokok. Untuk ini kita memberikan apresiasi ke Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggian dengan mendokumentasikan Desa Sumber Makmur sebagai desa yang melek sehat. Adapun tujuan pembuatan film ini adalah kita mempunyai dokumentasi ya terhadap suatu komunitas yang memang sudah melaksanakan kegiatan Stop BAPS, Open Defekasi Free, dan melakukan musyawarah masyarakat desa memilih untuk tidak merokok di rumah dan menyuruh anak-anak membeli rokok. Untuk itu kita harapkan film ini bisa menjadi pemicuan ya, nanti kita putar di desa-desa atau kelurahan lain, bisa menjadi pemicuan agar ODF ini diikuti oleh desa-desa kelurahan yang lain, dan manfaatnya tentu saja agar keluarga-keluarga di Kabupaten Kotim ini menjadi keluarga yang sehat, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur. Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan salah satu dari 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Sampit. Kabupaten Kota Waringin Timur dengan luas 16.496 km persegi terdiri dari 17 kecamatan yang terbagi menjadi 168 desa dan 17 kelurahan. Dengan begitu luasnya wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, maka masalah kesehatan juga sangat banyak dan beragam. Penyebab utama dari masalah kesehatan tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan hidup sehat. Faktanya adalah masih tingginya masyarakat yang buang air besar dan buang sampah sembarangan termasuk di sungai, kurangnya kunjungan balita di posyandu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, meningkatnya jumlah perokok, dan lain-lain. Dampaknya adalah masih tingginya jumlah penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular, tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi, serta tingginya jumlah anak stunting atau pendek. Walaupun demikian kondisi pada umumnya, ternyata ada desa di Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah meningkat kesadaran masyarakatnya terhadap kesehatan. Desa tersebut adalah Desa Sumber Makmur, Kecamatan Parenggian. Desa Sumber Makmur, Kecamatan Parenggian merupakan salah satu desa dari 168 desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Desa Sumber Makmur merupakan desa biasa dengan luas wilayah 9,22 km persegi. Dari luas tersebut, hanya sekitar 1.420 hektar atau 1,4 km persegi yang menjadi kawasan pemukiman masyarakat Desa Sumber Makmur. Untuk menjangkaunya dari ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur,
dapat melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam, dan dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 3 jam, serta sekitar 30 menit ke ibu kota Kecamatan Parenggean. Adapun secara geografis, Desa Sumber Makmur berbatasan dengan Desa Bandar Agung di sebelah utara, Desa Karangsari di sebelah selatan, Desa Jatiwaringin Kecamatan Tualan Hulu di sebelah timur, dan Desa Barunang Miri Kecamatan Tualan Hulu di sebelah barat. Sebenarnya, Kabupaten Kota Waringin Timur mempunyai 3 desa dengan nama Sumber Makmur. Pertama, Desa Sumber Makmur XUPT Bonut, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Kedua, Desa Sumber Makmur XUPT Padas Sebut 1, Kecamatan Telawang, dulu masuk Kecamatan Kota Besi. Dan ketiga, Desa Sumber Makmur XUPT Parenggean SP3H Kecamatan Parenggean. Masing-masing desa Sumber Makmur tersebut mempunyai karakteristik geografis wilayah yang berbeda. Wilayah Desa Sumber Makmur terdiri dari 4 rukun warga atau RW yang terbagi menjadi 15 rukun tangga atau RT dan tidak mempunyai dusun. Penduduk Desa Sumber Makmur berjumlah 357 rumah tangga dengan 1.330 jiwa, terdiri dari 700 laki-laki dan 630 perempuan. Fasilitas kesehatan yang ada di desa tersebut hanya Poskesdes 1 unit dengan 1 orang bidan. Di samping itu, ada seorang perawat berdomisili di Desa Sumber Makmur tetapi tidak bekerja di desa tersebut. Menariknya, di desa tersebut masih ada dukun bayi sebanyak 2 orang, tetapi persalinan 100% sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bahkan, sudah hampir seluruhnya melahirkan di fasilitas kesehatan. Hal ini karena kerjasama atau kemitraan antara bidan di desa dengan dukun bayi telah berjalan baik. Keberhasilan tenaga kesehatan menggandeng dukun bayi dan menanamkan perilaku persalinan di fasilitas kesehatan kepada masyarakat merupakan hal yang berat, karena perilaku dipengaruhi banyak faktor, antara lain budaya, keyakinan, mitos, perasaan tidak enak dengan orang tua, dan lain-lain. Namun, kondisi ini berbeda dengan masyarakat Desa Sumber Makmur. Saya menjadi bidan dan mulai bertugas di Desa Sumber Makmur mulai akhir tahun 2008. Pada saat itu, pertolongan persalinan untuk masyarakat Desa Sumber Makmur masih belum di fasilitas kesehatan dan masih sering ditolong oleh dukun. Jadi pada saat itu masih belum 100% ditolong oleh tenaga kesehatan. Kendala-kendala yang saya rasakan saat menolong persalinan di rumah-rumah ibu bersalin antara lain pertolongan persalinan menjadi kurang aman dan kurang bersih. Selain itu, jarak yang jauh membuat saya terbatas dalam membawa alat. Saya tidak bisa membawa semua alat yang saya butuhkan. Sehingga pada saat saya membutuhkan alat tertentu, saya harus bolak-balik untuk mengambil alat itu. Selain itu, keterlambatan dalam menolong persalinan. Biasanya masyarakat sini apabila bayi sudah lahir barulah memanggil tenaga kesehatan. Atau keluarga pasien memanggil petugas kesehatan setelah terjadi komplikasi pada ibu bersalin. Selain itu, observasi jadi kurang
maksimal, baik sebelum persalinan maupun sesudah persalinan. Kondisi ini berjalan dari tahun 2008 hingga tahun 2011 akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat ini antara lain di Desa Sumber Makmur pada saat itu memang belum ada Polindes ataupun Poskesdes. Selain itu, masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pentingnya persalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Selain itu, masih ada anggapan masyarakat yang beranggapan bahwa pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan itu akan lebih mahal biayanya dibandingkan dengan pertolongan yang ditolong oleh dukun. Masyarakat lebih percaya dengan dukun, masyarakat lebih meyakini bahwa dukun lebih berpengalaman dibandingkan dengan bidan. Itu adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat masih memilih untuk bersalin di rumah. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan pada saat itu ialah menjalin hubungan baik antara masyarakat dengan petugas kesehatan, lalu menjalin kerjasama lintas sektor, yaitu menjalin kerjasama dengan kader, dengan tokoh masyarakat, dengan kepala desa, untuk membantu saya dalam mensosialisasikan tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan dan dengan tenaga kesehatan. Selain itu, mensosialisasikan tentang adanya jaminan persalinan, bahwa persalinan di Desa Sumber Makmur ini tidak memerlukan biaya apabila mempunyai identitas seperti KTP atau kartu domisili. Nah, lalu yang upaya yang kami lakukan untuk merubah perilaku atau meningkatkan pengetahuan ibu hamil pada saat itu adalah dengan cara melakukan kelas ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil wajib mengikuti kelas ibu hamil 4 kali pertemuan selama kehamilannya. Dan yang terakhir adalah membuat Polindes, yaitu Pondok Bersalin Desa. Itu adalah upaya-upaya yang kami lakukan mulai dari awal tahun 2010 sampai akhir 2011. Alhamdulillah mulai tahun 2012 hingga sekarang persalinan masyarakat di Desa Sumber Makmur sudah 100% dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Selain upaya-upaya yang saya sampaikan tadi, saya juga melakukan kerjasama dengan dukun dalam rangka merubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa dukun itu lebih berpengalaman dari bidan. Pada saat itu, langkah-langkah yang saya lakukan adalah saya menjalin hubungan baik dengan dukun. Saya merangkul dukun, saya datangi ke rumahnya untuk mengajak kerjasama. Kerjasama yang saya tawarkan pada saat itu adalah pembagian kerja. Jadi dukun tetap membantu pertolongan persalinan, artinya mendampingi ibu yang akan bersalin. Nah, jadi dukun mempunyai kewajiban untuk memotivasi ibu yang memanggil dukun apabila ada yang mau bersalin. Dukun memotivasi ibu bersalin untuk bersedia dibawa ke petugas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain itu, dukun diperbolehkan untuk memandikan bayi dan memijat ibu ya sesudah ibu bersalin itu diperbolehkan untuk dipijat, boleh memandikan bayi. Bagian saya sebagai bidan adalah menolong persalinan. Setelah persalinan saya mengecek, mengontrol kesehatan ibu dan ibu nifas sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, pertama kali kita kumpulkan ibu-ibu hamil, baik hamil muda maupun tua. Kita kumpulkan, diadakan sosialisasi, diadakan pengarahan agar masyarakat itu mau berobat, mau diadakan pemeriksaan dan sebagainya, sehingga nanti dalam melahirkan kan tidak ada halangan apa-apa. Masalah kehamilan, ya begitu akan melahirkan ya secepatnya harus mendatangi bidan yang terdekat atau dibawa pakai mobil ke tempatnya bidan juga sudah biasa seperti itu. Memang ada pelayanan yang khusus
dari bidan dan dari desa juga sudah menyediakan ambulan untuk membawa orang-orang khususnya yang akan melahirkan atau bersalin. Ini kehamilan saya yang pertama. Selama ini saya selalu periksa ke puskesmas terdekat. Selama periksa sudah 8 kali. Saya selalu diperiksa oleh Bu Bidan. Pemeriksaan yang saya dapatkan cukup memuaskan dan cukup baik dilayani oleh Bu Bidan. Antara lain, saya diperiksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkaran lengan atas, detak jantung bayi, dan status imunisasi. Saya disarankan untuk selalu sering berjalan supaya kaki tidak bengkak, sering bersujud di saat kehamilan besar supaya kepala bayi di bawah. Pada saat pemeriksaan pun saya disarankan Bu Bidan untuk tidak melahirkan di rumah, untuk melahirkannya di puskesmas saja, supaya bila terjadi apa-apa tidak kerepotan kalau di rumah. Selama kehamilan saya ini, saya sudah mengikuti kelas ibu hamil sebanyak 4 kali. Desa Sumber Makmur juga telah menjadi desa ODF atau Open Defecation Free, atau desa bebas buang air besar di tempat terbuka. Maksudnya, tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Upaya mewujudkan desa ODF juga merupakan upaya yang sulit dan berat. Banyak desa dengan penduduk sedikit atau dengan dana desa besar, tetapi belum mampu mewujudkan desa ODF. Masalahnya adalah sebagian besar masyarakat merasa bahwa perilaku mereka saat ini sudah nyaman, tepat, dan benar, sehingga tidak perlu diubah. Atau merubah kebiasaan merupakan beban yang berat, karena harus menambah pasokan air ke WC rumah tangga atau sulit membersihkan WC di rumah, sehingga menjadi berbau. Ternyata, penduduk desa Sumber Makmur mampu mematahkan pandangan tersebut dengan membuktikan bahwa desanya menjadi salah satu desa yang bebas buang air besar di tempat terbuka, atau tidak ada lagi yang BAB sembarangan sejak tahun 2014. Istilahnya buang air besar tidak boleh sembarangan. Yang pertama kali memang kebanyakan kan buang air sembarangan, kebanyakan pakai cangkul dan sebagainya, atau lari ke sawit kalau pagi-pagi. Tapi setelah kita adakan sosialisasi, pendekatan khususnya oleh bidan maupun pejabat dari dinas kesehatan terdekat yang terkait, itu nyatanya sekarang jadi ada kesadaran untuk membuat jamban, sehingga sekarang rata-rata setiap rumah itu 99% memang sudah punya jamban semuanya. Awal mulanya masyarakat RW 3 sini dulunya buang air besar itu sembarangan. Ada yang di bawah pohon langsung buang aja gitu, tinggalkan sudah selesai. Ada yang membawa cangkul pakai lubang nanti tutupin lagi. Terus saya lagi jalan-jalan, oh kok kayak gini ya. Terus saya punya ide gimana caranya masyarakat RW 3 ini nggak buang air besar sembarangan. Saya punya ide belikan kloset untuk masyarakat RW 3, tapi ya itu nggak belikan cuma-cuma. Masyarakat RW 3 saya kumpulkan untuk musyawarah untuk mengembalikan uang yang itu kan uang pribadi. Jadi mengembalikannya setiap 1 bulan sekali, itu seberapa dia punya, tapi ya sesuai harga belinya itu. Terus masalah kan swadaya masyarakat sini kan ya, kalau untuk kan kurang, masih pertaniannya belum kayak maju seperti sekarang. Masalah hasil-hasil kan masih kurang. Jadi untuk pembuatannya kita royongan 1 RW setiap hari itu ada bisa 2 lubang, kadang-kadang 3 lubang. Itu bikin lubang dulu langsung dibikin
itu nanti ganti lagi kemana itu sampai keliling ini sekitar 40 tujuan. Yaitu akhirnya dengan kesadaran masyarakat semuanya ya alhamdulillah sudah. Ya meskipun nggak sebagus-bagus kayak orang ya tapi kan sudah beraknya udah nggak sembarangan lagi, sudah terkontrol lah, sudah ada tempatnya tersendiri. Jadi lingkungannya mungkin sudah bebas dari itu buang air besar sembarangan. Terkait dengan desa open defecation free, di mana desa itu menyatakan diri bebas buang air besar sembarangan. Sudah bebas dari itu. Mereka canangkan itu di tahun 2014 dan mendapat penghargaan dari Bupati Kota Waringin Timur. Hal menarik lainnya dari Desa Sumber Makmur adalah munculnya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk mengatasi masalah rokok. Berdasarkan hasil survei Mawas Diri atau SMD yang dilakukan di Desa Sumber Makmur, ditemukan beberapa masalah kesehatan. Antara lain, saluran pembuangan air limbah, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, pengelolaan sampah yang belum baik, perilaku merokok, dan masalah gizi masyarakat. Namun, ketika dilakukan musyawarah masyarakat desa atau MMD yang dirumuskan dalam metrik USG, urgensi atau mendesak diatasi, seriousness atau keseriusan masalah, dan growth atau kemungkinan dampak buruk masalah. Didapatkan kesimpulan bahwa masalah utama yang harus segera diatasi adalah perilaku merokok. Maka, pada waktu MMD tersebut, masyarakat membuat kesepakatan untuk tidak merokok di depan anak-anak, tidak merokok di dalam rumah, dan tidak menyuruh anak untuk membeli rokok. Hasil MMD tersebut juga menyebutkan agar penjual rokok tidak menjual rokok kepada anak-anak. Pemerintah desa diharapkan membuat himbauan di fasilitas umum terkait dengan perilaku merokok, dan puskesmas juga diharapkan melakukan promosi kesehatan terkait dengan bahaya rokok di sekolah. Itu waktu itu kita sudah mengadakan MMD ya. Waktu kita mengadakan MMD, kesepakatan masyarakat semua bulat bahwa yang sangat parah itu adalah merokok. Jadi waktu itu kita sudah mengadakan pertemuan di balai desa sini bahwa kesepakatan kita untuk rokok itu kalau bisa satu melarang anak untuk membeli rokok karena itu adalah memancing anak dia tahu harga rokok. Nah itu. Kedua, kita merokok tidak boleh di dalam rumah atau di perkantoran. Terutama di kantor saya, Pak, di situ sudah asbak pun sudah tidak ada. Karena kita melarang mereka merokok. Nah itu. Terus saat sudah kita ada KMD, itu ada salah satu warga yang sudah selama selesai KMD, ada satu warga itu dia sudah berhenti merokoknya, Pak. Nah, karena sudah kita adakan sosialisasi bahwa merokok itu seperti ini, mereka ada yang sudah menyadari sudah tidak merokok. Itu Pak, untuk masalah MD merokok, masalah merokok Pak. Ya, yang jelas kalau untuk stiker Sumber Makmur ini belum ada yang dipasang di pinggir jalan, itu belum ada untuk stiker bahwa kawasan bebas rokok. Cuman yang ada di balai desa sudah ada itu. Kawasan bebas rokok untuk Desa Sumber Makmur itu sudah ada. Itu. Yang terkait dengan hasil pertemuan kami dalam kegiatan SMD dan MMD yang dilakukan di Desa Sumber Makmur, yang inti dari semua permasalahan yang ada yang menjadi poin perhatian kami adalah keinginan masyarakat untuk bebas dari asap rokok. Jadi karena itu merupakan poin pokok dari sebuah kegiatan yang disepakati dengan masyarakat, kami sudah berupaya dari Puskesmas Parenggian II untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan rokok. Yang pertama adalah pemasangan stiker yang kami minta untuk ibu-ibu untuk melakukan pemasangan stiker di rumah tangga. Kemudian
ada pemasangan spanduk kawasan bebas asap rokok di Desa Sumber Makmur oleh aparat Desa Sumber Makmur. Berdasarkan hasil pantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur di lapangan, didapatkan informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa keputusan itu merupakan hasil kesepakatan dan keinginan masyarakat. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat setempat, baik mereka yang dulunya seorang perokok berat maupun yang masih merokok, menyadari akan bahaya rokok dan ingin menghindarkan dirinya menjadi contoh yang tidak baik bagi anaknya. Maka, mereka mendukung untuk mewujudkan Desa Sumber Makmur untuk menerapkan kawasan tanpa rokok. Jika diwujudkan dalam bentuk peraturan desa pun, mayoritas masyarakat setempat siap mendukungnya. Selama ini, saya melihat anak-anak itu juga banyak yang merokok. Dan yang saya perlu tanyakan, anak itu kok bisa merokok itu, uang itu dia dapat itu dari mana, kan gitu. Jangan sampai nanti orang tuanya sudah capek-capek untuk bekerja, udah mendapatkan uang, ternyata uang yang didapatin sama orang tua itu salah digunakan sama anaknya. Untuk itu saya mengharapkan agar masyarakat sini juga kalau bisa itu dia mengontrol penggunaan uang yang dia berikan sama anaknya itu, sehingga dia itu tidak disalahgunakan lebih-lebih untuk membeli rokok. Mulai awalnya saya ngerokok batu bujang Pak ya, dari remaja kan. Udah ngerokok sekian tahun, saya sakit Pak. Saya berhenti sekitar 5 bulan. Setelah itu saya sakit lagi di Desa Sumber Makmur ini. Saya di namanya di rumah sakit Perenggian 3 malam. Setelah saya sembuh mengisi rokok, rasanya pahit Pak. Ya pahit, kepala pusing. Saya niatin sampai sekarang saya tidak merokok lagi Pak. Gitu. Karena saya menghisap rokok nggak bisa, makan saya juga enak, napas juga enak, badan juga merisi kan, gitu Pak. Jauh sekali bedanya merokok dan tidak merokok Pak. Saya menghimbau pada teman-teman saya yang merokok, tolonglah kalau bisa jangan merokok Pak. Biar keluarga kita sehat, itu anak-anak kita nggak mungkin rokok lah, asap rokok lah Pak. Di ruangan rumah kita kan, itu yang kita harapkan. Pertama ya mengurangin lah, kalau ngerokok jangan pun di rumah, di luar Pak. Itu yang saya pinta dengan teman-teman saya yang ada di sini, jangan di ruangan Pak. Itu aja dari saya. Walaupun demikian, ada beberapa masalah yang saat ini masih terus dibenahi oleh warga desa setempat. Antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dalam surveillance berbasis masyarakat, sehingga mampu mencegah wabah dan kejadian luar biasa penyakit dalam mendukung program desa siaga aktif. Kemudian, mengoptimalkan pemanfaatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang sudah ada, seperti pos pelayanan terpadu atau posyandu balita dan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular atau pos bindu PTM, serta integrasi layanan sosial dasar di posyandu. Pertama-tama kami datang ke Kalimantan yaitu tahun 1994. Waktu itu di daerah sini masih panas, belum ada tanam-tanaman. Kami mulai merintis tahun 95 untuk membentuk posyandu. Di posyandu itu kan yang datang harus ibu hamil sama balita. Jadi kami berusaha untuk mendatangi ibu-ibu yang punya balita maupun ibu-ibu yang hamil, kami ajak untuk ke posyandu. Tapi pada masa itu masih banyak ibu-ibu yang belum begitu sadar masalah apa pentingnya posyandu. Jadi kami kasih pengertian, kasih
penyuluhan supaya hadir ke posyandu. Tapi ibu-ibu hamil di sini kebanyakan datang ke Mbah Dukun, ke Bu Dukun. Masih relatif kecil untuk datang ke bidan itu, kesadarannya masih kurang. Jadi perlahan-lahan kami keliling, namanya kader masih baru itu belum ada yang mau jadi kader, jadi beberapa orang aja kami merintisnya, Pak. Saya mulai jadi ketua kader Posyandu Pertiwi tahun 2013. Di tahun itu Posyandu masih diadakan di Balai Desa. Setelah tahun 2014 kita sudah mendapat bantuan dari PNPM Mandiri Pedesaan berupa gedung Posyandu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa melaksanakan Posyandu di gedung ini. Tapi masih ada kendala. Setelah ibu-ibunya membawa anak balitanya dan diimunisasi sampai imunisasi campak, itu banyak yang nggak berangkat lagi karena cuma penimbangan aja. Terus kami kumpul beserta ibu-ibu kader lainnya, gimana caranya untuk bisa meningkatkan kunjungan ibu-ibunya dengan cara ada pemberitahuan di yasinan-yasinan, ada yang dirapatkan melalui RT-RT dengan memberikan jadwal posyandu. Kami kemarin membuat jadwal posyandu selama 1 tahun. Nah, di situ sudah tercantum jadwal-jadwal mulai dari bulan pertama, bulan Januari sampai Desember. Nah, kebetulan untuk jadwal bulan November ini itu ada perlombaan balita. Nah, tapi kemarin ini tadi diralat, jadi bisa membagikan hadiah tersebut. Ya, tujuannya untuk bisa meningkatkan kunjungan ibu-ibu balita. Pengembangan posyandu, pos pelayanan terpadu. Ya, untuk selanjutnya kalau pengembangan posyandu itu kan untuk selanjutnya kan ada pos bindu segala itu kan. Kalau pos bindu kan untuk orang-orang lanjut usia. Kalau yang orang-orang muda itu biasanya kan diadakan kegiatan-kegiatan oleh bidan, orang-orang ibu hamil dan sebagainya, itu diadakan olahraga setiap hari yang sudah ditentukan itu. Setiap kali pokoknya selalu diadakan kegiatan-kegiatan oleh bidan agar tidak ada masalah-masalah yang kira-kira negatif. Ya, semuanya itu menuju ke positif agar tidak ada halangan apa-apa. Ya, tadinya posyandu memang letaknya itu ya rumah-rumah bangunan dari dinas transmigrasi yang sudah rusak, sehingga karena sudah rusak parah aku mengajukan ke pemerintah melewati PNPM. Nyatanya oleh PNPM direspon sehingga saya bangun di tempat tersebut. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jika ingin sehat, kita harus berusaha. Tidak bisa menggantungkan sehat kita kepada petugas dan fasilitas kesehatan. Sehat itu dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari sekarang dan dimulai dari diri sendiri. Semoga upaya perangkat desa, kader, masyarakat, dan petugas kesehatan setempat bermanfaat dalam mewujudkan desa Sumber Makmur, sehat dan berkah. Kedepan, desa Sumber Makmur bisa menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lainnya. Berani inovasi dan sehat, hebat.